Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di pembelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar tentang lembaga sosial atau pranata sosial. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum memulai pembelajaran, kita membacakan doa mau belajar dan membacakan juz 30. Oke, kita baca dalam hati dan kemudian kita belajar tentang pranata sosial atau lembaga sosial. Baik, kita mulai pembelajaran pranata sosial atau lembaga sosial. Menurut Kuncharaningrat adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan dalam kehidupan. Nah, kompleks dalam kebutuhan itu maksudnya adalah unsur-unsur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut Kuncharaningrat, pranata atau lembaga sosial itu mempunyai 8 macam tujuan. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan sosial dan kekerabatan. Yang kedua, bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mata pencarian, produksi, menimbun, dan mendistribusikan harta benda. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan pengetahuan dan pendidikan manusia. Kemudian memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, memenuhi kebutuhan rekreasi dan keindahan. Yang kelima, memenuhi kebutuhan manusia yang berhubungan dengan Tuhannya atau religi. Bertujuan yang ketujuh, memenuhi kebutuhan manusia dalam mengatur kehidupan berkelompok dan bernegara. Dan yang terakhir, kebutuhan jasmani manusia. Selain daripada tujuan lembaga sosial atau pranata sosial tersebut, pranata atau lembaga mempunyai fungsi. Yang pertama, menjaga keutuhan masyarakat, artinya kehidupan masyarakat dengan menerapkan sistem di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, adanya social control yang memberikan pegangan atau aturan di dalam kehidupan manusia sebagai pengawasan dalam bertingkah laku. Yang ketiga, memberikan pedoman pada manusia atau masyarakat dalam bersikap dan bertingkah laku di dalam kehidupan masyarakat. Selain fungsi, pranata atau lembaga sosial mempunyai ciri-ciri pranata sosial. Yang pertama, ciri pranata sosial itu adalah lambang-lambang dari ciri khas tersebut. Yang kedua, tingkat kekekalan tertentu. Yang ketiga, tradisi yang tertulis atau tidak tertulis. Yang keempat, suatu sistem pola-pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan. Yang kelima, memiliki satu atau beberapa tujuan. Yang keenam, memiliki alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga atau pranata sosial tersebut. Selain itu, adanya jenis-jenis pranata. Yang pertama, creative institution adalah pranata sosial yang sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Ethic institution adalah pranata sosial yang sengaja dibuat mempunyai tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, berdasarkan sistem nilai, adanya basic institution. Kemudian yang berdasarkan penerimaan masyarakat adalah approved institution dan action institution. Berdasarkan faktor penyebarannya, general institution
restricted institution, dan berdasarkan fungsinya cooperative institution dan regulative institution. Ada 5 jenis pranata sosial atau lembaga sosial tersebut. Yang pertama, pranata agama yang mengatur kehidupan beragama masyarakat dan manusia di dunia. Yang kedua, pranata pendidikan atau lembaga pendidikan seperti tempat kalian bersekolah dari mulai TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, masing-masing mempunyai institusi tertentu. Yang ketiga, pranata keluarga. Keluarga adalah satuan sosial terkecil. Nah, jadi di dalam keluarga, kalian itu punya fungsi utama yang dilakukan oleh keluarga kalian. Yang pertama adalah fungsi melindungi, kemudian fungsi reproduksi, dan fungsi sosialisasi. Nah, keluarga kalian itulah orang tua kalian yang mengatur kehidupan kalian, mengatur belajar kalian, mengatur kehidupan kalian, bersosialisasi dengan teman-teman, dengan keluarga, dan lain sebagainya. Fungsi afeksi di dalam keluarga yang pertama kali adalah kalian mendapatkan kasih sayang seorang anak dari kedua orang tuanya. Dan yang terakhir, fungsi ekonomi dari faktor lembaga keluarga adalah kalian dilengkapi kebutuhan kalian, baik makan, sandang kalian, papan kalian, dan lain sebagainya. Pranata politik adalah peraturan yang dilakukan di dalam berkehidupan, berpolitik, memimpin, dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Kemudian pranata ekonomi adalah sistem norma atau kaidah yang mengatur tingkah laku individu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fungsi pranata ekonomi ini dia di bawah ada ya. Nah, kemudian contohnya itu adalah pasar. Pasar itu mengatur konsumsi barang dan jasa, baik itu distribusi, produksi, dan lain sebagainya di pasar. Ya, nah itulah pranata ekonomi. Nah, ini contoh atau lambang dari pranata sosial. Ada pranata, ada ayah, ada ibu, dan anak. Nah, ini adalah lambang dari pranata sosial contohnya. Kemudian lambang dari pranata agama. Kemudian lambang dari pranata pendidikan. Lambang dari pranata politik. Tahu kan itu gambar apa? Anak-anak ibu, ini adalah lambang gedung DPR. Dilihat dari atas ya. Nah, ini adalah lambang dari lembaga kepolisian. Dan ini lambang dari lembaga adat. Nah, berhubung ibu orang Minang, maka gambarnya adalah gambar rumah adat Minangkabau. Demikian pembelajaran IPS dengan materi lembaga sosial atau pranata sosial. Maka ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Assalamualaikum. Goodbye.